Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad dini wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Hari ini kita masuki pembahasan prinsip yang ke-75, yaitu ukhuwah imaniyah, di halaman 190. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, Ahlus sunnah wal jamaah menjaga ukhuwah, persaudaraan sesama kaum mukminin, dan seolah mereka itu seperti satu tubuh. Bila satu bagian sakit, maka yang lain pun ikut merasakan sakit juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti satu bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Dan beliau merekatkan jari jemarinya, tanda begitu eratnya ukhuwah imaniyah. Maka seorang muslim harus menghadirkan rasa seperti ini dalam dirinya terhadap muslim yang lain. Jangan sampai dia merasa susah ketika ada muslim yang lain sedang berbahagia dengan kenikmatan, dengan pencapaian, dengan kesuksesan yang Allah Ta'ala berikan. Jangan sampai begitu. Kalau ada rasa seperti itu, berarti di dalam hatinya ada rasa atau ada bibit-bibit hasad yang mulai muncul. Hendaknya dia sadari itu. Hendaknya dia sadari itu, bahwa dia tidak boleh membiarkan bibit-bibit hasad itu tumbuh, apalagi sampai tumbuh subur di dalam hatinya. Hendaknya dia mengingat, kita mengingat bahwasanya kesuksesan, keberhasilan, kenikmatan yang didapat oleh saudara kita itu karena Allah yang menghendakinya. Allah Subhanahu wa ta'ala memandang dia pantas untuk mendapatkan semua itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memandang kita lebih baik seperti sekarang ini, saat ini. Maka jangan sampai tidak terima dengan kesenangan yang sedang dinikmati oleh seorang saudara kita. Ibarat bangunan, ibarat satu tubuh, kita tidak mungkin saling hasad. Tangan kanan tidak mungkin hasad terhadap tangan kiri. Di mana tangan kiri kita lihat ya, pakai jam. Ya, tangan kanan enggak pakai. Tangan kanan kan enggak hasad sama tangan kiri. Apa ada orang pakai jam kanan kiri semuanya? Kan enggak ada. Salah satu aja. Kalau enggak di kanan ya di kiri. Dan yang enggak pakai santai aja. Ya. Karena yang penting bagaimana semuanya dapat maslahat. Ya, semuanya dapat maslahat. Maka semestinya demikian juga seorang muslim dengan muslim yang lain. Jangan malah merasa susah ketika ada saudaranya yang sedang senang. Ikut gembiralah. Dan ketika kita ikut bergembira, apalagi kita menampakkan hal itu kepada saudara kita yang sedang bergembira, tentu akan menambah kebahagiaan dia. Dan idkhalus surur termasuk afdhalil a'mal. Menghadirkan kebahagiaan dalam diri seorang mukmin termasuk amalan yang paling afdhal.
min afdhalil a'mal an tudkhilas surura ala qalbi akhikal muslim. Di antara amalan yang paling afdal adalah engkau menghadirkan kebahagiaan dalam hati saudara seislammu. Begitu juga ketika ada saudara kita yang sedang susah, jangan malah kita tertawai, jangan malah kita bahagia di atas kesusahannya. Hendaklah kita berempati. Bahkan dalam kondisi salah pun, ya, kita jangan malah senang dia melakukan kesalahan itu. Dalam artian, wah, dia sekarang posisinya jadi tertinggal dari saya. Dia melakukan kesalahan, pelanggaran sementara saya tidak. Jangan begitu. Nabi SAW mengingatkan, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu, baik yang zalim ataupun yang dizalimi. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ammal mazlum fa kaifa zalim? Adapun orang yang dizalimi, kami tahu bagaimana cara menolongnya. Tapi berkenaan dengan orang yang zalim nih posisinya, gimana cara kami nolong dia? Maka Nabi SAW mengatakan, tamna'uhu minaz zulmi fadzalika nasruhu. Kau cegah dia dari kezalimannya. Saat kau cegah dia dari kezalimannya, berarti kau telah menolong dia. Sama seperti badan ini, ya, sama seperti badan ini. Ketika kita sudah menyadari bahwa misalnya kita punya asam urat, ya, kalau orang asam urat itu biasanya bengkak-bengkak gitu ya jarinya. Pengalaman beberapa teman seperti itu, entah jari tangan, entah jari kaki. Dia suka makan makanan yang memang berpotensi menaikkan tingkat asam uratnya itu. Maka dirinya akan berusaha melawan, jangan makan itu. Ya, walaupun kamu suka, walaupun kamu ingin sekali, jangan. Karena akan membahayakan kamu. Nah, seperti itu badan dengan satu anggota badan dengan anggota badan yang lain. Dan ya, perlu kita pahami juga bahwa ketika kita dikhabarkan oleh Nabi SAW seperti jasad yang satu, seperti bangunan yang satu, artinya ukhuwah, persaudaraan kita sangat kokoh, ya. Itu bukan berarti menafikan bolehnya amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak menafikan sama sekali. Tetap sekalipun kita seperti satu bangunan yang sama, seperti badan yang sama, amar ma'ruf nahi mungkar itu harus ada. Ya. Sebagaimana kita menjaga ini, badan ini. Gigi kita ingin jaga, ya kita ajak tangan ini, kita arahkan tangan ini untuk membersihkannya. Ya. Jadi ada amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi jangan dipahami ketika kita harus menjaga ukhuwah Islamiyah terus tidak boleh memperingatkan akan kesalahan saudara kita. Itu justru pemahaman yang keliru. Saudara yang benar itu tidak akan membiarkan saudaranya terus berada di dalam kesalahan. Itu baru saudara yang benar. Bukannya malah membiarkan, apalagi menjerumuskan. Itu bukan saudara itu, ya. Itu musuh dalam selimut, dan itu yang berbahaya. Jadi ukhuwah Islamiyah yang begitu erat ada di antara kita, itu sama sekali tidak menafikan bolehnya, bahkan disyariatkannya amar ma'ruf nahi mungkar di antara sesama kita sendiri, di internal kaum muslimin sendiri. Jangan sampai kita jadi seperti Banu Israel yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara apa? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mencegah dari perbuatan yang mungkar. Fa'alu, malah mereka melakukannya. Oleh karena itulah mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedua hal ini tidaklah berseberangan, tidaklah bertabrakan antara ukhuwah imaniyah dengan antara prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim
wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal humma. Perumpamaan kaum mukminin dalam cinta mencintai, sayang menyayangi, bahu membahu seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya merasa sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lain juga ikut merasakan sakit. Dengan kadang sampai tidak bisa tidur dan kadang sampai demam. Ya, dua hadis ini sudah sangat terang sekali menjelaskan bagaimana mestinya kita menjaga ukhuwah imaniyah ini. Walaupun mungkin kita tidak memiliki hubungan darah, walaupun mungkin kita tidak berasal dari keluarga yang sama, kita bahkan boleh jadi berasal dari suku yang berbeda, tapi kita semua dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas ukhuwah imaniyah ini, ya. Hatta mereka-mereka yang katakanlah bukan orang Indonesia, yang kita nggak paham apa bahasa mereka, mereka nggak paham apa bahasa kita. Ketika kita tahu dia seorang mukmin, maka harus ada rasa ukhuwah antara kita dengan dia. Jangan sampai menjadi seorang mukmin yang ananiyah, yang individualistis. Ya. Islam bukanlah agama yang individualistis, yang ananiyah bukan. Makanya di akhir suratul Asr, pengecualian daripada orang-orang yang merugi, sifat mereka yang ketiga apa? Watawa sabil haqqi watawa sabis sabr. Ya. Sifat yang pertama beriman, kedua beramal soleh, ketiga saling mewasiatkan dalam kebenaran dan saling mewasiatkan dalam kesabaran. Saling mewasiatkan ini menunjukkan bahwa kita nggak boleh jadi pribadi yang ananiyah, menunjukkan bahwa kita nggak boleh jadi pribadi yang individualistis, cuek. Ya. Pertama, iman itu kaitannya antara kita dengan Allah Ta'ala. Kemudian juga amal soleh antara kita dengan Allah. Nah yang ketiga ini, kita dengan sesama. Ya. Adanya tawasi bil haq, adanya tawasi bis sabr. Jadi jangan menjadi pribadi yang ananiyah, menjadi pribadi yang individualistis, yang acuh, tidak peduli, tidak peka terhadap kebutuhan saudaranya. Ya. Jangan sampai saudara kita, atau jangan sampai kita nunggu dia minta. Ada orang-orang yang memang menahan diri, ya. Yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf. Mereka dikira oleh kebanyakan orang adalah orang yang enggak butuh bantuan. Padahal mereka butuh bantuan, tapi mereka enggak mau minta. Karena apa mereka enggak mau minta-minta? Karena ta'affuf, menjaga iffah. Ya, ada saudara-saudara kita yang begitu, subhanallah, pribadinya luar biasa. Walaupun mungkin secara ekonomi dia kurang, ya, akan tetapi kekurangan ekonominya atau finansialnya itu tidak membuat dia bermudah-mudah di dalam menengadahkan tangan kepada orang lain. Dia lebih memilih untuk menjaga iffahnya, kehormatannya, harga dirinya. Dia hanya meminta kepada Allah dan mencukupkan diri dengan apa yang dia usahakan sendiri. Nah, jangan sampai kita nunggu dia minta, ya. Kalau kita tahu dia butuh, sementara kita punya kemampuan untuk membantunya, bantu dia. Walaupun mungkin dia tidak minta, dan boleh jadi dia tidak akan pernah minta. Karena ada orang-orang yang subhanallah pribadinya luar biasa. Mereka benar-benar menjaga iffahnya, tidak mau minta-minta kepada manusia. Nah, termasuk yang agak disayangkan sebenarnya, ya, meminta-minta kepada manusia dengan cara apa? Kode, ya, isyarat-isyarat. Ya. Ini juga tidak baik. Ya, publikasi kesusahannya misalnya ke khalayak, ya. Rumahnya nyaris roboh misalnya, ya. Atau apalah, ya. Intinya dia berharap ada yang menolongnya. Ini sebaiknya juga jangan dilakukan, ya. Kalau memang butuh bantuan, tidak usah dipublikasi ke khalayak luas, ya. Kalau memang butuh bantuan dan harus meminta bantuan itu, mintalah, ya, secara
sembunyi-sembunyi, agar tetap menjaga iffahnya sebagai seorang muslim, agar menjaga iffahnya sebagai seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berusahalah untuk jangan minta-minta, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mandiri, ya. La an yahtatiba ahadukum hataban ala dhahrihi khairun lahu min an yas'alan nas, min an yatakaffafan nas fayas'aluhum fayu'tihim fayu'tihi aw yamna'uhu, ya, fayu'tunahu aw yamna'unahu. Sungguh salah seorang di antara kalian memikul, menggendong kayu bakar di punggungnya, kemudian dia jual, ya, tentunya itu tetap lebih baik walaupun dengan susah payah dan walaupun hasilnya nggak seberapa, daripada harus minta-minta ke orang, mengadahkan tangan ke orang, fayam na'unahu aw yu'tunahu, yang kemungkinannya orang-orang akan ngasih dia atau orang-orang akan ngusir dia, nolak dia, ya. Itu kan menjadi suatu hal yang menghinakan dirinya sendiri. Dan diantara musibah kaum muslimin, ya, mereka-mereka yang sebenarnya masih memiliki kekuatan fisik sempurna, ya, tapi mereka mengambil jalan pintas itu, meminta-minta. Dan nanti di hari kiamat orang-orang seperti itu, kata Nabi SAW, akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, wa laysa fi wajhihi muzhatu lahmin, ya, di wajahnya tidak ada daging, dalam rupa yang begitu buruk. Dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai balasan atas ketidakmaluannya dia, ya, tidak punya malu dia minta-minta kepada sesama manusia, padahal sesungguhnya dia masih kuat fisiknya, ya. Ini yang ke-75. Yang ke-76, bersyukur terhadap nikmat dan bersabar atas musibah. Ahlussunnah wal Jamaah menyuruh, mengajak kaum muslimin untuk bersabar ketika mendapat ujian atau cobaan, bersyukur ketika mendapatkan kesenangan, dan ridha terhadap pahitnya qadha dan qadar. Dan kondisi seorang mukmin tidak keluar dari dua hal ini. Kehidupannya antara dua saja. Kalau dia tidak dalam kondisi syukur, dia dalam kondisi sabar, itu saja. Dan itu yang membedakan antara seorang mukmin dengan orang yang tidak mukmin, antara mukmin dengan kafir. Kita bisa sakit sebagaimana orang kafir juga bisa sakit. Kita bisa terluka sebagaimana orang kafir juga bisa terluka. Tapi yang membedakan apa? Adanya kesabaran dalam diri kita. Sabar itu bukan cuma sekedar nahan lisan aja, enggak. Tapi juga sambil berharap ganjaran dari Allah atas kesabaran yang kita lakukan itu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wa ya'lamuna kama ta'lamun wa ya'lamuna kama ta'lamun wa yarjuna wa tarjuna minallahi ma la yarjun, ya. Mereka juga bisa merasa terluka, merasa sakit sebagaimana kalian merasakan sakit itu. Tapi yang membedakan antara kalian dengan mereka, tarjuna minallahi ma la yarjun. Ada asa yang kalian gantungkan kepada Allah, ada harapan yang kalian gantungkan kepada Allah, sementara mereka tidak ada, ya. Konteksnya ini dalam jihad fisabilillah. Kamu gak usah takut lawan musuh kamu. Mereka sama kamu sama manusia. Kamu bisa sakit, mereka juga bisa sakit. Kamu bisa terluka, mereka juga bisa terluka. Kamu bisa mati, mereka juga bisa mati. Sama aja kamu sama mereka. Yang membedakan cuma satu. Ada harapan yang kamu gantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu mati syahid, ya, kalau kamu mati syahid. Tapi mereka tidak punya harapan itu. Itu yang membedakan kamu dengan mereka. Ya, kamu bersabar, kamu bersyukur, kamu berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun mereka tidak, ya. Maka ini merupakan karakteristik khasnya seorang mukmin. Dan nanti insyaallah akan juga disebutkan hadisnya oleh penulis rahimahullah taala tentang kedua hal tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kamu beruntung. Ini di awal ayat Allah Ta'ala mengingatkan kita untuk bersabar dan menguatkan kesabaran kita. Artinya untuk bisa sabar kita juga butuh
sabar. Ya, untuk bisa sabar kita juga butuh sabar. Dan Nabi SAW juga sudah menginformasikan kepada kita bahwa kesabaran itu bisa diusahakan. Artinya bisa dilatih. Jangan pernah beralasan mengatasnamakan sifat atau karakter pribadi kita. Ya saya ini emang begini orangnya, ya. Susah untuk nahan diri, enggak kayak gitu. Kalau kita mau usaha, kita mau mujahadatun nafs, ya, totalitas berusaha jadi pribadi yang penyabar, insya Allah akan Allah berikan kesabaran itu. Wa innamas sabru bitasabbur wa man yusabbirhullah, ya, wa man yatasabbar yusabbirhullah. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya kesabaran akan didapat dengan menyabar-nyabarkan diri, memaksa diri untuk sabar, melatih diri untuk sabar. Wa man yatasabbar yusabbirhullah. Dan barang siapa yang berusaha keras untuk bersabar, Allah akan jadikan dia sebagai penyabar, ya. Jadi bisa didapat kok akhlak baik ini. Tidak terus kita pasrah bahwa kita mendapati diri kita selama ini sebagai orang yang temperamen misalnya, sebagai orang yang meledak-ledak misalnya ketika menghadapi satu kondisi yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan. Itu bisa diubah kok insyaallah ta'ala. Selama kita mau berusaha, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti sifat buruk itu akan diganti dengan sifat yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala kurang garang apa waktu belum masuk Islam. Tapi begitu masuk Islam, beliau menjadi orang yang lebih santun, lebih tenang, lebih sabar. Artinya apa bisa? Apa bapak pengen bilang saya lebih sangar daripada Umar begitu? Ya, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Umar mau hijrah aja kan kita tahu ya. Di saat sahabat yang lain hijrah secara sembunyi-sembunyi, beliau hijrah terang-terangan, ya, bahkan umumkan besok saya mau hijrah. Yang pengen anaknya jadi anak yatim, bapaknya suruh tunggu saya di perbatasan, ya. Yang pengen bapak ibunya kehilangan putranya suruh tunggu saya di perbatasan. Bahkan sampai sebegitu. Tapi begitu masuk Islam, ya, Umar radhiyallahu ta'ala anhu menjadi pribadi yang tenang, ya. Kerasnya hanya terhadap orang-orang kufar, kepada orang-orang yang beriman beliau sangat tenang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabanhu sarra'u syakara fa kana khairan lah, wa in asabanhu dharra'u sabara fa kana khairan lah." Sungguh menakjubkan urusannya, kondisinya seorang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik. Nah, kemudian Nabi mengatakan apa setelah itu? Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan kondisi itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali hanya oleh seorang mukmin. Artinya yang punya kondisi yang begitu mengagumkan ini hanya orang mukmin. Orang enggak mukmin enggak punya. Ya, enggak punya dua kondisi yang mengagumkan Nabi SAW ini membuat Nabi kagum, tidak punya. Artinya adanya dua hal ini dalam diri kita itu menjadi indikator kuat baiknya iman kita kepada Allah Ta'ala. Apa kedua kondisi itu? Nabi SAW bersabda, In asabanhu sarra'u syakar fakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan kegembiraan, dia akan bersyukur dan itu baik buat dia. Wa in asabanhu dharra'u sabar fakana khairan lah. Dan kalau dia mendapatkan kesulitan, musibah, maka dia bersabar dan itu juga baik bagi dia. Maka ketika kita bisa menghadirkan kedua hal ini, syukur ketika mendapatkan nikmat, sabar ketika mendapatkan musibah, itu menjadi indikasi kuat baiknya iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita semua tentu, kalau ditanya pengen gak jadi mukmin yang baik imannya, pengen gak jadi mukmin yang sempurna imannya, pasti jawabannya semuanya pengen. Tapi apakah cukup hanya sekedar pengen saja? Gak cukup. Harus ada usaha, kesungguhan yang kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah
berusaha menjadi pribadi yang syukur ketika senang, sabar ketika susah, ya. Dan dua-duanya nggak cuma sekedar perintah kok, ya. Dua-duanya bahkan akan mengundang kebaikan yang lain. Ketika bersyukur, apa kata Allah Subhanahu wa taala? La azidannakum, aku akan tambah bagi kalian. Tapi kalau dalam kondisi susah kemudian bersabar, apa yang akan kita dapatkan? Innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar itu akan dipenuhi pahala mereka dengan tanpa hisab. Ya, tanpa hisab itu artinya tanpa apa? Tanpa batas, ya. Tanpa batas itu kan luar biasa sekali. Kalau mungkin kita belum bisa memaknai, ya, tanpa batas hisab, pahala tanpa batas itu begitu berharga, cobalah kita buat analogika sederhana saja dalam perkara dunia. Antum dikabari dapat paket data tanpa batas, unlimited, ya, yang nggak bisa lepas dari gadget tentu sangat senang, ya, unlimited. Padahal itu baru sekedar paket data, bukan pahala, ya. Paket data juga kan manfaatnya relatif. Bisa dia menjadi sesuatu yang bermanfaat, bisa dia menjadi sesuatu yang madarat. Tapi kalau pahala pasti manfaat, ya. Nah, paket data yang unlimited itu saja, yang tanpa batas saja, yang dia bisa menjadi manfaat, dia bisa menjadi madarat, itu sudah membuat banyak orang senang kalau bisa didapatkan. Apalagi kalau yang didapatkan ternyata adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti bermanfaat. Pasti bermanfaat, tidak mungkin menjadi madarat sebagaimana paket data tadi yang mungkin manfaat, mungkin madarat, ya. Sabar dan syukur merupakan faktor penyebab bagi pelakunya untuk dapat mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena iman dibangun di atas sabar dan syukur. Sesungguhnya pangkal syukur adalah tauhid dan pangkal sabar adalah meninggalkan hawa nafsu, ya. Jadi kedua-duanya sama-sama menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah dengan melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala arahkan, tunjukkan, pasti hidup kita akan lebih tentram. Pasti jiwa kita akan lebih damai, itu pasti. Karena itu sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa taala. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Dan barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Tapi sebaliknya, wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhankah. Siapa yang berpaling dari peringatanku, petunjukku, arahanku, pasti dia akan mendapati penghidupan yang sempit, ya. Karena berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dia akan susah sendiri. Allah lebih tahu mana yang maslahat buat dia. Allah lebih tahu mana yang membuat dia benar-benar bahagia, yang sesungguhnya Allah lebih tahu. Maka tempuhlah jalan-jalan yang telah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan. Jangan merasa sok tahu atau lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ke-77, akhlak yang mulia. Ahlus sunnah wal jamaah mengajak manusia kepada akhlak yang mulia dan amal-amal yang baik, serta melarang dari akhlak yang buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum li nisaihim. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara manusia, dan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya, ya. Jadi kalau kita mau baik iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita perhatikan bukan hanya hubungan kita dengan Allah saja, tapi juga hubungan kita dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi orang yang salah paham. Mentang-mentang udah hijrah, udah ngaji sunnah,
udah salafi katakanlah begitu, terus menarik diri dari lingkungan, nggak mau tegur sapa sama warga sekitar rumah kita, nggak mau terlibat dalam kegiatan mereka yang mubah. Jangan begitu, itu bukan akhlak yang baik, ya. Selama perkara tersebut masih mubah, tidak dilarang oleh syariat, lakukan. Karena itu boleh jadi juga bisa menjadi media dakwah kita. Kalau kita mungkin belum bisa mendakwahi mereka dengan nasihat kita, dengan lisan kita, maka setidaknya kita bisa mendakwahi mereka dengan perilaku kita, dengan akhlakul karimah kita. Dan boleh jadi mereka lebih tersentuh ketika kita berdakwah lewat akhlakul karimah kita, ya. Kan kebanyakan orang lebih milih untuk melihat daripada mendengar, ya. Kalau kita ngomong gini, begitu, mungkin dia nggak akan mendengarkan, mengabaikan. Tapi ketika kita berlaku begini dan begitu, langsung dia nilai, entah nilai baik, entah nilai yang jelek, ya. Manusia itu lebih banyak melihat daripada mendengar, ya. Makanya berusahalah menjadi pribadi yang baik kepada Allah Ta'ala, juga baik kepada sesama hamba Allah. Dan Islam memang agama yang seperti itu kok. Bukan hanya baik ke satu arah, kemudian mengabaikan satu arah yang lain, tidak. Bahkan baiknya hubungan kita dengan Allah dan baiknya hubungan kita dengan hamba Allah menjadi syarat dijauhkannya kita dari neraka, dimasukkannya ke dalam surga. Itu jadi syarat, kata Nabi SAW. Man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih. Barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, syaratnya dua. Falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hendaknya kematian mendatangi dirinya dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Maknanya apa? Mati dalam kondisi mukmin. Syarat pertama, ini kan berarti hubungan kita dengan siapa? Allah Ta'ala harus kita jaga. Harus mukmin. Itu udah jadi standar yang gak bisa dinego lagi. Syarat yang udah gak bisa ditawar-tawar lagi, udah gak bisa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi muslim, mukmin, muwahhid. Itu syarat yang pertama, jaga hubungan dengan Allah Ta'ala. Syarat keduanya, jaga hubungan dengan sama hamba Allah. Nabi mengatakan, wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih. Perlakukanlah orang lain dengan perlakuan yang dia suka kalau orang lain perlakukan dia dengan hal tersebut. Dia suka kalau orang ramah ke dia, dia harus ramah sama orang lain. Dia suka kalau orang lain respect sama dia, dia harus respect sama orang lain. Jangan malah menyepelekan, meremehkan orang lain, enggak. Dia suka kalau orang lain mendengarkan penjelasannya, uraiannya, pemaparannya. Hendaknya dia juga jadi pribadi yang mau mendengarkan omongan orang lain. Jadi jangan egois, ya. Pengennya diperhatikan tapi tidak mau memperhatikan. Pengennya orang lain bersikap baik kepada dia, tapi dia nggak bisa bersikap baik kepada orang lain. Ini yang kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala juga termasuk mutaffifin, orang yang curang. Kalau kita baca surah Al-Mutaffifin, yang langsung terbayang di kepala kita hanya seputar perniagaan. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang. Alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia yang beli, orang yang penjualnya yang nimbang, dia minta, ayo harus sekilo, nggak boleh dikurangi. Ya. Tapi giliran posisi dia sebagai yang menjual, penimbang, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau giliran dia yang nimbang, dia yang nakar, dia kurang-kurangi. Ini kan curang. Yang langsung kita bayangkan apa? Kegiatan apa? Jual beli kan? Ya, jual beli. Tapi Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan ayat ini bukan cuma tentang kegiatan jual beli, tapi juga tentang interaksi kita dengan sesama muslim. Ya, yaitu yang gimana? Yaitu tadi, orang yang curang itu diantaranya, kata beliau, adalah orang yang pengen orang lain bersikap baik ke dia, tapi dia nggak bisa bersikap baik kepada orang lain.
Orang lain pengennya menghargai dia, tapi dia nggak bisa menghargai orang lain. Orang lain pengennya orang lain memaklumi dia, tapi dia nggak bisa memaklumi orang lain. Ini juga termasuk tatfif, kata beliau. Termasuk sikap curang, ya. Jangan jadi pribadi yang seperti itu. Dan Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ini kaitannya hubungan kita sama siapa? Allah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah setiap perbuatan buruk yang kau lakukan dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan nilai perbuatan burukmu tadi. Kemudian pesan yang terakhir dalam hadis ini, Nabi mengatakan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah orang, sikapilah orang dengan sikap yang baik. Ya, hadis-hadis ini dan yang semisalnya menjelaskan kepada kita semua bahwa Islam bukan agama yang menganjurkan kita hanya untuk fokus menjaga hubungan baik dengan pencipta, dengan Allah Subhanahu wa taala saja, tapi juga menjaga hubungan baik dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi ini, niscaya zat yang ada di langit akan menyayangi kamu, akan menyayangi kalian. Kemudian di akhir hadis ini Nabi SAW bersabda, wa khiyarukum linisaihim. Dan sebaik-baik kalian atau orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, ya. Jangan sampai seorang suami bisa bersikap baik di luaran rumah, ramahnya Masya Allah, ya, friendly-nya bukan main, sangat bersahabat, tapi di dalam rumah terhadap istrinya begitu mengerikan, ya. Bahkan istrinya sekedar mau ngelihat aja takut, ya. Udah kayak ngelihat sosok yang ditakuti, ya. Mau ngomong juga nggak berani. Jangan begitu. Orang yang paling berhak untuk kita sikapi baik di rumah kita ya adalah istri kita masing-masing, ya. Dan di rumahlah orang akan terlihat pribadinya yang sesungguhnya terhadap keluarga, bagaimana dia memperlakukan, ya. Karena kalau sama keluarga dia tidak akan apa ya? Tidak akan berkamuflase dia. Dia akan menunjukkan dirinya yang sesungguhnya. Karena dia nggak punya kepentingan, ya, untuk berkamuflase di hadapan keluarganya, nggak punya. Hingga dia akan tunjukkan dirinya yang sebenarnya. Tapi kalau terhadap orang lain bisa saja seseorang itu berkamuflase, mengubah wujudnya menjadi orang yang begitu menyenangkan padahal sangat menjengkelkan, ya. Jangan kebolak-balik. Yang pertama, berhak ya untuk kita sikapi baik di rumah kita masing-masing adalah istri kita masing-masing, ya. Bukan komunitas kita, ya, bukan teman-teman kita, ya, bukan tetangga-tetangga kita. Mereka berhak, tapi mereka di urutan kesekian, ya. Tapi mereka di urutan kesekian. Nah, jadi ini menjadi pengingat bagi kita semua, ya, dan menjadi kabar gembira buat ibu-ibu, ya. Kalau bapaknya mulai kasar, ya, mulai nyebelin, bacain hadis ini. Bacain hadis ini, ya, supaya suaminya teringat. Kemudian beliau rahimahullah berkata, Ahlus Sunnah wal Jamaah juga memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, ya. Nabi SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, man ahaqqun nas bihusni suhbati ya Rasulullah. Siapakah orang yang paling berhak mendapatkan sikap baikku wahai Rasulullah SAW? Maka Nabi SAW mengatakan ummuk. Sampai berapa kali? 3 kali. Baru kemudian yang keempat abuk, ya. Ini juga jangan sampai dilupakan, terutama kepada para suami. Bapak posisinya di hadapan istri memang suami, tapi bapak tidak pernah bisa lepas atau tidak pernah bisa melepaskan status sebagai seorang anak di hadapan orang tua, ya.
Jadi jangan hanya terfokus pada satu peran, kemudian melupakan peran yang lain. Ya, seorang laki-laki dia adalah suami bagi istrinya, dia adalah bapak bagi anaknya, tapi dia adalah anak bagi kedua orang tuanya. Harus ingat itu. Sebagaimana seorang istri juga harus ingat posisinya di rumah. Dia adalah ibu bagi anak-anaknya, tapi di peranan yang lain dia adalah istri bagi suaminya. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tunaikanlah hak itu kepada masing-masing yang memilikinya. Ya. Orang tua kita punya hak, istri atau suami kita punya hak, anak kita punya hak, ya. Saudara-saudara kita punya hak, masing-masing punya. Badan kita juga punya hak, kata Nabi SAW. Wa inna ala nafsika haqqun, ya. Wa inna li nafsika alaika haqqun, dan sesungguhnya badan kamu juga punya hak. Ya. Artinya semuanya itu harus ditunaikan sesuai porsinya masing-masing. Jangan sampai menunaikan yang satu kemudian jadi melupakan atau mengabaikan yang lain. Menganjurkan untuk bersilaturahmi, berbuat baik kepada tetangga, anak yatim, fakir miskin, ibnu sabil. Ini semua disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam suratun Nisa ayat 36. Ibnu sabil itu diantara maknanya adalah seorang musafir, al-munqati' zaduhu, yang kehabisan bekal, ya, yang kehabisan bekal. Ada juga yang menafsiri bahwasanya yang dimaksud dengan ibnu sabil adalah seorang talibul ilmi, ya, seorang penuntut ilmu yang harus bersafar, ya. Dia mondok pesantren misalnya, dia berasal dari Jawa Barat, ya, sampai ke Jawa Tengah, ini dia termasuk ibnu sabil yang harus disikapi dengan baik. Mereka melarang dari berlaku sombong, angkuh dan zalim. Mereka di sini maksudnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Sangat-sangat melarang dari sikap sombong, angkuh dan zalim. Sombong sendiri diterjemahkan, jelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan definisi batarul haqqi wa ghamtu annas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, ya, meremehkan orang lain. Makanya kalau kita udah jelas-jelas salah, ya udah terima aja, ngaku aja kalau kita salah, ya, nggak usah mempertahankan gengsi kita. Justru dengan gengsi mengakui kebenaran bukannya membuat kita semakin mulia, malah membuat kita semakin hina, ya, membuat kita semakin hina. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ah, kata Allah. Dan tidaklah seseorang itu tawadhu', rendah diri, lillahi ta'ala, melainkan justru Allah subhanahu wa ta'ala akan muliakan dia. Jadi jangan dikira bahwa mengakui kesalahan akan mengurangi harga diri, tidak sama sekali. Justru itu merupakan bentuk ketawaduan kita, mau menerima bahwa diri kita juga bisa salah, ya, bahwa diri kita juga bisa salah. Setinggi apapun posisi kita, setinggi apapun ketokohan kita, kita bisa salah. Begitu juga zalim, ya, berlaku semena-mena kepada manusia, kepada orang lain. Mereka memerintahkan untuk berakhlak yang mulia dan melarang dari akhlak yang hina. Ini adalah karakternya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita mengaku sebagai seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah, berusahalah untuk mewujudkan adanya akhlakul karimah dalam diri kita ini. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang berperan dalam tercemarnya nama baik dakwah salafiyah. Jangan sampai. Gara-gara kekonyolan perilaku kita, yang rusak namanya adalah dakwah ini. Jangan sampai. Tuh lihat orang-orang yang katanya ngaji sunnah kayak gitu tuh, lewat selonang-selonong aja, nggak mau sapa, nggak mau senyum, nggak mau salam, nggak mau apa, ya. Jangan sampai kayak gitu. Malah mereka-mereka yang awam itu lebih berhak untuk kita sikapi dengan baik, dengan ramah, sebagai bentuk dakwah, promosi manhaj ini kepada mereka, ya.
Kalau orang-orang yang di atas kebatilannya saja terus mempromosikan kebatilannya dengan berbagai macam cara yang mungkar, maka kita harus lebih semangat lagi dalam mempromosikan al-haq ini, kebenaran ini juga dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Sudah masuk isya ini? Tapi sampai di sini kajian kita, insyaallah kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita semua akhlakul karimah, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya kepada sesama hamba Allah taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.